Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan gue Siva Winta Aprila di Semi Podcast ini ya guys ya. Nah di sini gue kedatangan narasumber baru nih guys. Nama gue Nanda Aulia Apriliani. Wah cantik kan? Temen gue. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang gimana nih sekolah? Sekolah baik-baik aja gue sekarang. Gimana? Di SMK 2 itu tau gak? Wah gue juga kebetulan di situ. Wah iya. Ngambil jurusan apa lu? TKJ. Wah, iya. sama dong kayak gue. Lah sekelas. Gimana sih ya? Kocak. Gue mau nanya-nanya nih. Apa nih? Boleh gak? Boleh dong, masa gak boleh sih? Kocak ya. Nah, menurut lu apa alasan lu masuk SMK dibanding SMA nih? Nah, menurut gue sendiri masuk SMK itu gue pengen nanti habis lulus SMK langsung kerja. Jadi di SMK tuh gue nggak cuma dapat teorinya, tapi juga dapat praktek sama ilmu kewirausahaannya. Jadi lu kalau misalnya udah lulus SMK tuh jadi lebih mudah nyari kerja gitu loh. Oh gitu ya? Iya. Terus kenapa kamu masuk SMA aja? Padahal deket loh itu SMA 8. Iya sih. Gue juga mikirnya dekat, tapi balik lagi ke tujuan awal gue, pengen lulus sekolah langsung kerja. Jadi kalau ke SMA belum tentu bisa sih nyari kerja, cuman gue lebih pengen tertariknya ke SMK gitu. Kan kalau misalnya SMA tuh kan harus kayak kuliah dulu gitu lah ya. Iya, kalau SMK bisa kuliah sambil kerja gitu. Iya. Tapi gimana nih lu? Dari SMK nanti mau kuliah dulu apa langsung kerja? Menurut gue mau kerja dulu sih daripada kuliah. Jadi nanti gue kerja dulu sambil kuliah sering-sering gitu. Oh ya, pertanyaan kedua ya. Kira-kira sisi positif mana dari SMK yang buat lu tertarik masuk SMK situ? Sisi positif yang gue bisa dapat itu kan kalau SMK bisa langsung matangin ke pekerjaan gitu. Nah, yang lebih ke kerja gitu ya. Iya, nah gue pengen Nah, gue tuh jadi kalau masuk SMK, gue udah punya gambaran nih. Gue nanti kerja di sini, nanti kayak gini, gitu. Udah ngerencanain gitu ya? Iya, jadi udah punya pengalaman dulu lah. Iya. Kan kita kurikulum merdeka nih ya. Kira-kira kan PKL kelas 12 katanya. Iya. Nah, kira-kira lu mau di mana PKL? Kalau gue sih PKL mau di mana aja sih, tapi ada nih di Brimob nih tempat PKL buat khusus PKJ gitu. Oh iya. Lebih dekat sama rumah gua kan. Jadi bagian apa tuh? Bagian apa? Bagian administrasinya gitu, masukin input data. Oh. Kenapa gua milihnya di situ? Karena deket kan ya? Iya, deket. Jadi transportasinya juga biayanya kan lumayan bisa ngirit lah ya. Tuh, tapi kalau di yang lain juga boleh aja sih, gua terima aja. Sekalian buat nambahin pengalaman kerja. Oh iya. Sabi. Ntar ya gue nih. Usai. Kalau lu nanti mau PKL di mana tuh? Gua nih kayak udah ada gambaran di Telkom sih, kata mama gua. Telkom di mana dulu nih? Jakarta. Wah, jauh juga ya? Iya, biarlah sekalian ngekos aja. Main-main gitu ya? Yoi. Bebas dari orang tua dong? Iya sih. Tapi kayak suka kangen gak sih ntar? Iyalah pasti kangen, apalagi kayak hidup sendiri di bukan negara ya, di kota orang gitu ya. Ketemu teman baru ya. Iya. Dan kualitas pertemanannya juga nggak tahu lah. Dan kosan mahal ya sekarang ya. Mikirin ekonomi. Pusing juga ya. Nah, kalau udah gede tuh banyak masalah pikirannya lah. Terus kira-kira nanti gimana nih? PKL. Gue gak tahu sih PKL mau di mana. Ya itulah yang tadi kata gue di Brimob itu. Tapi takut gak sih nanti PKL kayak bikin laporan gitu-gitunya? Iya, gue kayak udah punya temen nih yang udah PKL, terus dia kayak 3 bulan kan ya. Tapi kalau yang sekarang gak tahu gue berapa. Dia PKL terus kayak bangun pagi. Gue kan kayak lebih susah bangun pagi gitu. Nah, gue mikirnya ini gimana ya, gue nanti kalau PKL bangun paginya gimana. Iya, sok. Ya juga sih ya. Terus tuh kayak nanti pasti lu dapet
guru baru gak sih di sananya gitu? Iya, kayak buat Ngebimbing ya. ngebimbingnya. Takutnya kayak galak gitu ya. Terus kayak ada orang-orang yang judes gitu gak sih? Takutnya gue ini kok gue kayak gini gak bisa ya gitu. Nah, iya. Banyak lagi ya? Ayo dong, banyak dong. Apa harapan lo sekolah di SMK yang sekarang ini? Kan gue tuh habis lulus sekolah SMK bisa kuliah sambil kerja. Terus nanti gue bisa dapet kerja lebih cepet gitu, buat ngehidupin diri sendiri lah. Asik. Terus kan kayak SMK itu banyak dipilih sama tempat-tempat kerja gitu kan. Jadi Dibanding kita, SMA ya? iya, jadi kita lebih menguntungkan lah kalau yang masuk SMK itu buat kerja. Khususnya kan emang dia kejuruan, jadi dia bisa langsung dapat pekerjaan yang kita tuju gitu. Iya, terus juga kalau misalnya kita kerja tuh kan otomatis kita punya duit dong. Iya dong, Nah, buat bisa main-main, buat nongs. apa. Terus bisa dapat basic pekerjaan gitu loh. Jadi kita udah punya basic pengalaman kalau kita kerja di sini ya kayak gini Nah, gitu. iya. Tapi kita juga harus menerima resiko di pekerjaan baru. Iya, resiko lingkungan. Iya. Kan orang-orangnya gitu. Ya. Kalau lu sendiri punya cita-cita gak sih? Gue punya sih nih. Kebetulan gue punya cerita nih. Apa? Nih dari TK nih ya nih. Dari TK sampai terakhir kelas 9 tuh ya. Ya. Gue pengen banget jadi dokter. Sampai kayak gue search di Google gimana caranya jadi dokter gitu. Ada informasi gitu. Nah ya. Terus kayak pas udah kelas 9 gue bingung nih. Gue mau masuk SMK apa SMA ya. Nanti gue kalau misalnya SMA bisa sih gini gitu. Terus kalau SMK gimana iya gimana. Terus tiba-tiba gue kayak ya udahlah SMK aja kali ya, siapa tahu bisa gitu linjur. Kan banyak tuh di TikTok tuh ya, kayak orang-orang pada linjur. Tapi kira-kira bisa gak sih kalau kayak gitu? Cita-cita lu jadi apa? Dokter. Bisa sih kalau menurut gua. Kan sekarang juga ada, ya kan ada sekarang juga yang jalur bukan jalur sih, jalur yang bisa buat kuliah dari SMK gitu. Nah, itu tuh bisa dipakai buat kita. Jadi kita masuknya dari nilai raport kita input ke kuliah yang lu mau gitu, universitasnya. Jadi bisa tetap milih mau kuliah di jurusan apa. Biasanya itu dari semester 1 gak sih? Iya, dari semester 1 sampai semester 5 kelas 12 kan. Oh iya. Nah, itu bisa dipakai. Jadi cita-cita lu gak akan terhalang juga kalau lu masuk SMK, malah lebih ada pengalaman buat kerja, ada juga teori buat nanti lu kuliah gitu. Tapi kayak aneh gak sih dari TKJ ke dokter gitu, aneh gak sih? Emang sih kayak kenapa lu gak jadi dokter komputer aja gitu? Dokter komputer gimana ya, dokter komputer? Kayak ngobatin komputer gitu. Kocak. Jadi gimana nih menurut lu tentang kita yang dibahas tadi? Menurut gua intinya tuh kalau kalian mau masuk SMA atau SMK itu nggak menutup kemungkinan bisa wujudin cita-cita kalian gitu loh. Jadi mau milih jenjang SMK atau SMA itu cita-cita kalian tetap masih bisa digapai. Karena kalau terus berusaha apa sih yang nggak bisa gitu loh. Ya juga ya. Ya cukup sih gitu. Jadi inilah akhir dari cerita podcast kita hari ini. Maaf apabila ada salah kata, maaf apabila ada yang menyinggung dari kita berdua. See you next time guys. Bye guys. Bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.